Trump mengklaim kesuksesan mutlak. Ia bilang nuklir Iran sudah tamat. Namun, laporan rahasia dari Defense Intelligence Agency atau DIA yang bocor di awal 2026 ini mengungkap kebenaran yang memalukan. Bom GBU-57 seberat 13 ton, bom penghancur bunker terdahsyat milik Amerika Serikat, gagal menembus lapisan granit di Fordow. Fasilitas nuklir Iran tidak hancur. Serangan itu justru membuktikan bahwa benteng bawah tanah Iran adalah salah satu yang paling sulit ditembus di planet ini. Rezim Iran tidak bertahan karena ekonomi, bukan karena dukungan rakyat, tapi karena satu hal, ketidakpastian terkait senjata terakhirnya, yakni nuklir. Menyaksikan drama geopolitik dunia selama 1 minggu terakhir, saya itu membayangkan seperti menonton sebuah film action thriller. Asli, ini sangat menegangkan teman-teman. Ketika letupannya kini berpindah dari Venezuela ke Iran. Pertama, Iran sudah mengosongkan ruang udaranya. Semua pesawat dilarang terbang di atas langit Iran. Kedua, pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar mulai dikosongkan. Sementara pangkalan militer Honolulu di Hawaii warawiri dengan pesawat tanker pengisi BBM. Arah mereka jelas, dari Hawaii menuju Barat Asia. Ketiga, Starlink Elon Musk di Iran diacak-acak oleh jammer milik Rusia. Iran pun kembali terkunci dalam ketertutupan. Lalu yang keempat, sejumlah negara, khususnya negara-negara Eropa, mulai memerintahkan warganya untuk keluar dari Iran. Dan yang terakhir, Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, sudah menyampaikan alarm bahaya teman-teman. Situasi dunia makin meruncing, hitungan jam saja berubah cepat ke arah yang negatif. Dari berbagai peristiwa dan fenomena ini, ada satu hal yang membuat saya penasaran teman-teman, yakni sampai pada titik ini, Iran kok tak bergeming dan sepertinya tidak takut rezim itu akan jatuh. Ia kelihatan siap. Berulang kali gertakan Trump, Iran tak bergeming. Rezim Ayatollah tetap teguh berdiri meski demo sudah merambat kemana-mana. Teman-teman, Iran kini berada pada titik yang terendah. Selangkah lagi rezim akan jatuh, tapi pertanyaannya, mengapa mereka belum menyerah? Inilah yang saya takutkan teman-teman. Dari berbagai laporan serangan Amerika Serikat, yang pertama, media barat memberitakan situs nuklir Iran telah hancur. Namun, apakah informasi itu benar? Ingat kembali ke tanggal 22 Juni 2025. Saat itu dunia gempar ketika jet-jet tempur Amerika Serikat di bawah komando Donald Trump dilaporkan membombardir 3 fasilitas nuklir Iran, yakni di Natanz, Fordow, dan Isfahan. Media barat pun sangat senang dan mereka bersorak menyebut ancaman nuklir telah dinetralkan. Namun mari kita gunakan logika sederhana teman-teman. Jika benar-benar hancur, mengapa sekarang Trump itu tampak seperti kelihatannya panik? Jeda 7 bulan dari Juni 2025 hingga Januari 2026 adalah waktu yang sangat krusial. Iran membangun situs nuklirnya bukan di atas tanah seperti gudang beras, melainkan jauh di dalam perut gunung batu yang bahkan bom bunker buster sekalipun susah untuk menembusnya. Jika serangan Juni 2025 hanya mengenai permukaannya saja, maka selama 7 bulan ini Iran punya waktu tenang untuk memacu pengayaan uranium hingga ke level 90%, ambang batas untuk membuat hulu ledak nuklir. Mungkin Anda bertanya, ekonomi Iran saat ini sedang hancur lebur, rakyat demo di mana-mana. Tapi kok rezim ulama itu tetap teguh berdiri? Bahkan kabar terbaru dari media Times of Israel, demo besar itu sudah berhasil dikendalikan oleh pemerintah. Menurut saya teman-teman, jawabannya sangat sederhana. Pertama, karena Iran memang punya mentalitas pengepungan. Rezim sudah terbiasa hidup di bawah sanksi selama 40 tahun lebih. Bagi mereka, menyerah kepada Trump adalah kematian ideologi yang lebih menakutkan daripada perang fisik sebenarnya. Mereka merasa sudah di titik terendah dan orang yang sudah berada di dasar jurang tidak akan takut lagi untuk jatuh. Namun alasan kedua yang cukup menakutkan adalah karena mereka masih menyimpan peluru terakhir yang akan dipakai saat diplomasi buntu dan Amerika nekat menyerang Iran dengan dalih menjaga demonstran. Dan peluru terakhir itu adalah nuklir yang siap ditekan tombolnya.
Kabar terbaru, Trump akhirnya membatalkan serangan terakhir itu. Pintu komunikasi dengan pihak Iran akhirnya kembali dibuka. Iran batal mengeksekusi demonstran dan Amerika batal melakukan penyerangan. Banyak orang yang senang, namun menurut saya disinilah kelihayan seorang Trump untuk membeli dan bernegosiasi dengan waktu. Ia secara terbuka mengatakan bahwa yang ia mau adalah serangan yang tepat, cepat, dan melumpuhkan. Artinya, Amerika sedang menyusun sebuah serangan definitif dan presisi seperti menculik Maduro dari Venezuela tanpa perlawanan berarti dan tanpa menimbulkan kerugian yang besar. Jadi mereka sedang membiarkan rezim Iran ini lengah dan disitulah Amerika dan Israel akan masuk untuk langsung menghantam pada target utama mereka, yakni rezim kekuasaan. Amerika tidak mau buang waktu lagi dan buang energi, buang uang dalam perang panjang seperti di Irak dan Afghanistan. Trump adalah seorang pengusaha. Dia sedang menghitung untung rugi. Dan dia tahu jika Iran benar-benar sudah punya nuklir, menyerang Iran berarti mengundang kiamat ke tanah Amerika sendiri dan perang panjang hanya akan memperburuk ekonomi Amerika. Jadi di sini kata kuncinya adalah Amerika dan Israel tidak mundur. Mereka hanya menunda waktu. Donald Trump sangat memahami satu hal. Perang bukan soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang memukul di detik yang paling tepat. Dan itu sudah terbukti di Venezuela. Serangan yang terlalu cepat akan menyatukan Iran, tapi serangan yang terlalu lambat juga akan membuat Iran bertambah kebal dan tambah kuat. Amerika belajar dari satu kesalahan besar di masa lalu, yakni Irak dan Afghanistan. Ketika Saddam diserang, rakyat ikut tenggelam. Ketika Afghanistan diserang, perang tak berujung. Trump tidak mau mengulang kejadian itu. Maka di sini Amerika kemudian melakukan renarasi atau narasi ulang bahwa ini bukan perang melawan Iran, ini operasi melawan rezim yang otoriter. Demonstran tidak dijadikan alasan moral semata, tapi perisai politik internasional. Jika nanti serangan terjadi, dunia sudah dikondisikan untuk diam dan mengizinkannya. Inilah sebabnya isu HAM, eksekusi, dan demonstran terus dijaga hidup meski senjata belum berbicara. Rezim Iran tidak bertahan karena ekonomi, bukan karena dukungan rakyat, tapi karena satu hal, ketidakpastian terkait senjata terakhirnya, yakni nuklir. Amerika tidak bisa menyerang tanpa kepastian. Jika Iran sudah memiliki hulu ledak yang siap dipakai, satu kesalahan kecil saja bisa berarti kiamat geopolitik dunia. Inilah mengapa jeda 7 bulan tadi itu sangat krusial, teman-teman. Trump tidak panik karena Iran lemah. Trump panik karena Iran mungkin sudah terlalu kuat. Dan disinilah permainan intelijen mencapai puncaknya. Bukan lagi soal bom, bukan lagi soal jet tempur, tapi soal informasi yang paling berharga di dunia. Apakah Iran sudah bisa menekan tombolnya? Yang menarik di sini melihat sikap Israel, teman-teman. Israel biasanya tidak sabar, namun kali ini Israel rela untuk menunggu. Karena Israel tahu tentang satu fakta pahit. Jika Iran benar-benar memiliki senjata nuklir yang siap dipakai, Israel adalah target pertama mereka. Maka bagi Israel, serangan harus memastikan Iran tidak sempat membalas. Bukan soal berani atau tidak, ini soal sekali gagal, semuanya bisa habis. Karena pada akhirnya, sejarah menunjukkan satu hal. Perang paling berbahaya bukan yang diumumkan, melainkan yang dipersiapkan dalam diam. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai pada titik ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Dan jika Anda punya pandangan lain, silakan berbagi pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih.